Halo guys, selamat berjumpa kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Donghua, yang berjudul, Perfect World, episode ke-116. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama, jadi untuk videonya hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, tidak usah basa-basi terlalu lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Desa Batu bersukacita, menyambut Si Hao yang telah kembali bangkit, setelah sekian lama dianggap telah meninggalkan dunia mereka. Namun berita kebangkitan kembali Si Hao, masih menjadi rahasia Desa Batu. Istana Kota Batu saja belum mengetahui, kalau Si Hao sebenarnya telah hidup kembali. Saat ini di Desa Batu yang masih diselimuti rasa bahagia, Si Hao memilih barang-barangnya sendiri. Dia membawa barang yang berharga dan beberapa hal lainnya, meninggalkan semua yang lain di desa. Dia menghela nafas dalam hati, dan berpikir bahwa, kerugian dari pertarungan terakhir sangatlah besar. Dia memilih penghancuran diri. Kedua artefak leluhur Desa Batu rusak. Ada dua lubang besar pada kulit binatang itu, dan tulang binatang itu juga retak. Kita harus memahami bahwa, ini adalah dua artefak keajaiban yang sakti, namun mereka masih hancur sejauh ini selama pertempuran itu. Terlepas dari keduanya, negara yang melindungi tombak dewa, pedang ajaib, dan barang-barang lainnya juga rusak. Itu benar-benar membuat orang menghela nafas dengan menyesal. Tanpa diduga, pedang patah yang ditinggalkan oleh kakek hantu, dia tetap masih utuh. Sementara itu, apa yang membuat Si Hao merasa paling menyesal adalah, pakaian pertempuran tubuh emas yang tidak bisa rusak juga telah hancur. Itu telah dikenakan di tubuhnya, jadi pada saat terakhir, itu pecah menjadi beberapa bagian. Orang harus memahami bahwa, ini adalah harta karun kuno yang rusak, yang bisa membuat mata para dewa memerah. Ada banyak rahasia mengenai pakaian pertempuran langka ini. Untungnya, setelah pakaian pertempuran pecah, bagian inti tertinggal sepenuhnya tanpa terluka. Itu bersinar seperti batu giok hitam, dengan simbol yang berkedip tentang hal itu. Orang bisa membayangkan betapa sulitnya itu. Semua artefak ajaib pecah, tetapi bagian intinya, tetap masih utuh. Aku tidak tahu apakah itu masih bisa dipulihkan. Si Hao dengan hati-hati mengumpulkannya. Nak, kamu harus berhati-hati. Ucap kepala tua itu memperingatkan Si Hao berulang kali. Para penduduk desa semua datang untuk menemuinya, dan menyaksikan ketika dia naik ke altar desa bersama King Feng. Banyak mata orang menangis, saat mereka melambaikan tangan dengan diam-diam. Kakek kepala, paman, kalian semua harus menjaga dirimu sendiri, kata Si Hao. Matanya sudah agak buram. Setelah berpisah di sini, mungkin beberapa dekade atau lebih dari 1 abad, sebelum mereka bertemu lagi, mungkin bahkan tidak akan pernah bertemu lagi. Itu karena setelah pergi sekarang, dan menyelesaikan apa yang harus dia lakukan, dia mungkin tidak kembali ke Desa Batu, dan langsung menuju ke alam yang lebih tinggi. Sementara itu di altar, cahaya menyala. Si Hao melangkah ke lorong dengan King Feng, sehingga menghilang dari tempat ini. Sementara itu di negara Batu, di dalam istana kekaisaran. Orang-orang ini benar-benar menghasut kemarahan aku. Mereka menggunakan orang yang masih hidup sebagai pengorbanan, memicu pembantaian besar, yang menyebabkan kematian Kaisar Negeri Batu aku, namun mereka masih berani meminta tungku kosong. Ucap Raja Perang melonjak dengan niat membunuh. Hari itu, mereka menerima surat lain yang berisi pesan yang sama. Namun, nadanya tampak sedikit lebih mengancam. Dalam surat itu, ditulis dengan sangat jelas bahwa, benda-benda yang ditinggalkan oleh ketujuh dewa itu, semuanya tidak menyenangkan. Jika mereka terus berpegang pada mereka seperti ini, pasti akan ada tragedi mengerikan yang akan terjadi, yang dapat menyebabkan kematian suatu negara. Sayang sekali bahwa, komunikasi terputus dengan Desa Batu. Kalau tidak, jika kita meminta keduanya untuk keluar, mereka semua pasti akan terbunuh, kata Raja Ming. Dia sebenarnya berbicara tentang bola berbulu dan si merah kecil. Lebih dari setahun yang lalu, dua makhluk yang menyalakan api sakti mereka, datang ke sini sebelumnya untuk mengunjungi Si Hao yang sekarat. Namun, ini diperlakukan sebagai rahasia besar, sehingga berita ini tidak bocor. Pada saat itu, kedua dewa menderita luka parah dan kehilangan sebagian dari tubuh mereka. Mereka memperkirakan bahwa, luka-luka mereka seharusnya sudah pulih sekarang.
Mereka benar-benar melangkah terlalu jauh. Setelah melukai Kaisar Batu, mereka masih menuntut senjata-senjata pembunuh itu. Apakah mereka pikir tidak ada seorang pun di dalam negara batu aku? Ucap Raja Peng berteriak dengan dingin. Surat-surat ini datang satu demi satu, selama beberapa hari terakhir ini, dan mengisinya dengan iritasi dan kemarahan. Mereka telah membuat persiapan selama beberapa hari terakhir ini, dan jika perlu, mereka akan mengambil tindakan. Namun, mereka juga bertindak hati-hati. Karena mereka sudah berspekulasi bahwa, jika beberapa sekte besar menekan mereka, mereka pasti tidak bisa santai. Kita harus memahami bahwa, para praktisi sekte besar itu bertambah. Jika mereka membawa beberapa artefak ajaib sakti yang kuat dengan mereka, itu akan menjadi pemandangan yang sangat menakutkan. Api menyala di dalam diriku. Aku benar-benar ingin secara langsung membantai ke arah sekte besar itu, kemudian menggulingkan gerbang mereka dan memusnahkan mereka. Kata Raja Perang, kematian Baginda benar-benar disayangkan, dia memiliki bakat bawaan yang menakjubkan. Kematiannya terlalu dini. Ketika Si Hao disebutkan, semua orang terdiam, mereka semua merasa tidak nyaman. Si Hao sangat mencengangkan, membuat namanya dikenal saat begitu muda, dan menyapu semua musuhnya, tetapi ia menemui akhir yang tragis. Nasibnya benar-benar penuh masalah dan kemalangan. Setiap kali orang lain mengingatnya, mereka selalu menghela nafas. Hal sudah mencapai keadaan ini, jadi apalagi yang bisa dikatakan. Si Hao itu sudah mati, meninggal lebih dari setahun yang lalu. Sehingga semuanya sudah menjadi sejarah. Sementara itu, pemuda lainnya bisa mendapatkan tulang Si Hao dan bangkit di alam yang lebih tinggi. Itu adalah kesempatan alaminya, dan sekarang, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tepat pada saat itu, altar leluhur di Istana Kekaisaran bersinar. Itu sangat brilian, membentuk lorong. Dan tampaknya seseorang akan keluar, yang segera mengejutkan penjaga kekaisaran yang melindungi tempat ini. Melaporkan, seseorang telah muncul di altar leluhur. Ucap seorang penjaga kekaisaran melaporkan. Apa? Beberapa raja tua berdiri. Mereka kemudian dengan cepat bergegas ke altar. Mereka memiliki perasaan bahwa orang-orang dari desa batu datang. Benar saja, mereka melihat King Feng berjalan dari altar. Yang mulia, apa yang terjadi? Mengapa kamu pergi selama lebih dari 2 bulan, juga tiba-tiba memutuskan hubungan desa batu dari dunia luar? Ucap Raja Ming bertanya. Dia jelas merujuk ke King Feng ketika dia mengatakan yang mulia, karena dia sudah menempati posisi itu. Sementara itu, mereka memperhatikan bahwa lorong tidak ditutup. Dan juga ada sosok lain di dalam, yang perlahan keluar dan melangkah ke altar leluhur. Sontak saja, para penjaga kekaisaran di dekatnya segera tercengang. Mereka benar-benar terdiam, ketika Raja Perang, Raja Ming, Raja Peng dan yang lainnya melihat sosok ini, sebuah ledakan terjadi di pikiran mereka. Mereka merasakan aliran panas menyerang mata mereka, dan semua darah di tubuh mereka segera melonjak. Yang mulia, suara mereka bergetar, tidak berani percaya apa yang mereka lihat. Mereka menatap anak muda di altar dengan mata terbuka lebar, merasa seolah-olah seluruh tubuh mereka terbakar. Dan mereka semua gemetaran. Setelah dipisahkan lebih dari setahun, sosok yang dikenalnya itu muncul lagi. Itu seperti mimpi. Semua orang gemetar hebat, merasa mulut dan lidah mereka kering. Mereka tidak berani percaya apa yang mereka lihat. Yang mulia, apakah itu benar-benar kamu? Lupakan penjaga kekaisaran itu, bahkan raja-raja tua ini merasa seperti berada dalam mimpi. Mereka semua sangat terkejut. Selama setahun terakhir ini, selain King Feng, Qin Yining dan beberapa individu lainnya, hanya Yue Chan yang muncul. Sekarang, mereka tiba-tiba bertemu Si Hao. Aku tidak bermimpi, kan? Kaisar Si Hao, kamu masih hidup. Kamu muncul kembali. Ucap seorang penjaga kekaisaran tidak bisa berkata-kata, tetapi hanya bisa menangis. Yang mulia, beberapa raja tua bergegas maju. Mereka sekarang mengkonfirmasi bahwa ini bukan ilusi. Aura itu terlalu akrab, tidak mungkin mereka akan salah mengiranya. Si Hao telah kembali. Ini aku sudah membuat kalian semua khawatir. Si Hao berjalan turun. Ketika dia melihat raja-raja tua ini, dia juga merasa emosional. Ini adalah orang-orang yang sangat dekat dengannya. Ketika dia terluka parah dan hampir mati, orang-orang ini melakukan segala yang mereka bisa, menggunakan semua sumber daya negara batu, bahkan meminta seluruh dunia, cara untuk menyelamatkannya. Demi Tuhan, raja-raja tua ini telah membayar mahal.
Kantung obat-obatan pil bisa ditumpuk seolah-olah itu adalah makanan. Mereka pasti tidak mendapatkannya tanpa harga. Terlepas dari ini, bahkan ada obat suci yang bahkan tidak diperoleh dengan mudah. Mereka pasti menukarkan untuk itu dengan beberapa harta karun besar, dari dalam perbendaharaan negara. Yang Mulia, benar-benar masih hidup. Semua orang berteriak keras. Beberapa penjaga kekaisaran yang lebih muda, bahkan melompat. Mereka terlalu bersemangat dan bergerak. Hahaha, Raja Perang tertawa keras, air matanya mengalir keluar. Ini benar-benar tidak terduga. Dia benar-benar membenci 7 dewa, dan merasa marah terhadap warisan besar alam tingkat tinggi. Dia benar-benar ingin membalas dendam untuk Si Hao, tetapi para dewa sejati berada di alam yang lebih tinggi, jadi dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Selama setahun terakhir ini, dia selalu merasakan gelombang api membakar di dalam dirinya. Dia merasa bahwa kematian Si Hao telah membuat semuanya sedih. Dia sering menggunakan alkohol untuk menghilangkan kebenciannya. Namun, hari ini, dia benar-benar bisa melihat Si Hao lagi, melihatnya berjalan keluar dari altar dalam kondisi nyaris sempurna. Bagaimana bisa ini tidak membuatnya gemetar, karena kegembiraan. Ini adalah keajaiban, ucap Raja Ming juga mulai bergetar. Dia bergegas, memeriksa Si Hao dengan hati-hati, takut ini mungkin ilusi. Yang Mulia luar biasa setelah semua, haha, kali ini, surga akhirnya membuka mata mereka. Dunia ini tidak akan lagi sepi. Peng 9 tertawa terbahak-bahak, matanya dipenuhi dengan air mata kegembiraan. Tawar yang terdengar di udara, mengguncang aula istana. Raja-raja tua tidak tahu, sudah berapa lama sejak mereka merasa sangat gembira. Mereka kembali ke istana surgawi pusat, dan mendengarkan Si Hao menceritakan perjalanannya kembali dari kematian. Para praktisi agung semua menghela nafas kesedihan. Mereka kemudian mengatur agar orang-orang menyiapkan pesta. Mereka harus minum sampai mereka mabuk, dan merayakan dengan benar. Di dalam istana kekaisaran, suara tawa terus terdengar. Para raja tua telah tertekan terlalu lama. Jenis hasil yang luar biasa ini, hampir menyebabkan mereka mengaum ke surga. Saat ini, hanya anggur yang baik yang bisa menutup mulut mereka. Benar-benar terlalu bahagia, aku tidak pernah berpikir akan ada hari seperti hari ini. Itu terlalu hebat, Yang Mulia telah bangkit dari kematian. Aku ingin tahu seperti apa ekspresi yang akan ditunjukkan sekte-sekte besar itu, setelah mengetahui hal ini. Jika berita keluar, aku pikir seluruh dunia akan terkejut, dan merasa seperti ini terlalu tak terbayangkan. Aku takut tidak ada yang akan percaya pada kita. Mereka semua akan berpikir bahwa ini adalah informasi palsu, hahaha. Mereka mendorong cangkir dan bertukar gelas, semuanya minum tanpa henti. Apa ini? Si Hao melihat surat di atas meja dan mengungkapkan ekspresi curiga. Setelah membacanya, senyum muram dengan cepat muncul di wajahnya. Dia secara alami bisa menebak bahwa, sekte-sekte besar yang membuat tuntutan ini, meminta 7 senjata dewa yang patah. Dia tidak pernah berharap tungku hampa menjadi begitu penting. Tungku hampa adalah bahan yang sangat langka, bahkan setelah ratusan ribu tahun. Ada sedikit di dalam tungku ini yang telah menarik kecemburuan mereka, jelas Raja Ming. Bagus, bagus, bagus. Si Hao terus-menerus berkata bagus 3 kali. Dia tidak membuat masalah untuk sekte besar ini, tetapi pihak lain sebenarnya akan mengetuk pintu mereka terlebih dahulu. Mereka berkolusi dengan alam yang lebih tinggi, melukai Yang Mulia, dan bahkan berani melakukan ini. Kali ini, kami pasti akan membuat mereka membayar harganya, kata Raja Perang. Si Hao telah kembali, sangat membangkitkan semangat mereka. Apa yang mereka takutkan sekarang? Beri mereka balasan. Beritahu sekte-sekte besar itu bahwa, semua sekte mereka yang melindungi harta, semua artefak ajaib sakti itu adalah benda-benda tak menyenangkan, bahwa mereka akan membawa bencana berdarah jika mereka menyimpannya di sekte merekam untuk waktu yang lama, jadi mereka harus bergegas dan membawa semuanya ke negara batu. Kata Si Hao. Raja-raja tua itu menatap kosong sejenak, lalu mereka semua tertawa terbahak-bahak. Ini melawan balik dengan kekerasan yang sama. Jika mereka mengembalikan pesan ini, semua kata-kata itu akan dikembalikan. Tambahkan titik lain, berikan batas waktu hingga 2 hari. Kalau tidak, aku pribadi akan mengunjungi mereka untuk menerimanya, ucap Si Hao berkata dengan sombong. Pandangannya sangat mengintimidasi. Baiklah, raja-raja tua itu bukan satu-satunya yang bersemangat, ini juga berlaku untuk para penjaga kekaisaran muda.
Mereka semua sangat tersentuh. Kaisar Batu telah kembali, dan seperti yang diharapkan, dia kuat dan tidak ada bandingannya. Kata-kata ini membuat beberapa tetua merasa tak terbandingkan gembira. Mereka semua tertawa terbahak-bahak. Untuk tahun terakhir, mereka selalu merasa gelombang kesedihan dalam hati mereka, dan hari ini, semuanya telah hanyut. Sementara itu, penjaga kekaisaran di sekitar mereka bahkan lebih kewalahan oleh emosi. Mereka semua bersemangat, mengepalkan tinju mereka erat. Sejak Si Hao meninggal, semua orang merasa seperti dicekik. Bahkan ada kabut yang mengaburkan pikiran merek, sehingga mereka tidak bisa singkirkan, membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Kita harus menyelesaikan hal tersebut. Harus ada penjelasan. Mereka perlu membayar apa yang mereka lakukan. Kata Peng 9, matanya berkedip-kedip terang, seolah-olah ada cahaya listrik di sana. Kematian Si Hao secara tidak langsung disebabkan oleh mereka, namun pihak lain masih berani meminta artefak iblis ini. Mereka benar-benar melangkah terlalu jauh. Sementara itu, hari ini, Si Hao kembali. Ia masih hidup dan penuh keberanian dan dominasi. Apakah ada yang berani melawan, seseorang yang membuat dewa-dewa menjadi takut? Ketika semua orang berpikir tentang apa yang akan datang, mereka semua merasa darah mereka bergejolak. Beberapa orang membawa beberapa tongkat tinta kertas dan potongan tulang. Si Hao tidak mengambil tindakan, membiarkan raja-raja tua mengurus semuanya. Mereka menulis hal-hal seperti bagaimana dia mengatakannya, mengembalikan kata-kata itu kembali, menjawab orang bodoh sesuai dengan kebodohannya. Malam itu, pengadilan dinyalakan dengan terang. Semua orang meminum sampai mereka menjadi mabuk, dan bahkan para penjaga kekaisaran yang melindungi tempat ini pun ikut bergabung. Semua orang pingsan karena minum. Hanya Si Hao duduk di sana, matanya menyala seperti perapian. Mereka tampak sangat cemerlang di malam yang gelap ini. Sementara itu di lain tempat, di dalam sebuah rumah di Batu Negara Kekaisaran Kota, seorang individu duduk di atas tikar dan berdoa. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya kabur seperti dewa. Setelah membacanya dengan cermat, ekspresinya menjadi dingin. Negara Batu benar-benar mendominasi. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka dapat memerintah dunia hanya dengan beberapa praktisi tertinggi? Sementara itu, pada sore hari, para penjaga kekaisaran di istana mengirimkan pesan ke aula istana. Raja-raja tua sudah bangun sejak lama. Mereka saat ini sedang mengobrol dengan Si Hao dan King Feng, dengan cara yang sangat gembira. Mereka menjawab begitu cepat, ucap Raja Ming sambil menerima surat itu, dan kemudian wajahnya turun sedikit. Mereka memperingatkan bahwa menyenangkan akan membawa bencana berdarah, kematian suatu negara, apakah ini ancaman akhir? Oh, mereka cukup berani. Mereka berpikir bahwa gerbang istana negara Batuku akan menderita hukuman surgawi, dan akan ada hujan darah. Setelah melihat surat itu, Si Hao tertawa. Namun, ada sedikit kedinginan dalam suaranya ketika dia berkata, "Aku ingin melihat apa yang akan terjadi." Kemudian pada sore hari, awan berdarah muncul di langit cerah dan tak berawan, yang menutupi matahari. Itu jauh menindas karena perlahan mengelilingi istana kekaisaran. Mereka datang. Mereka benar-benar tak terkendali, berani mengambil tindakan seperti ini. Ucap Raja Perang dengan nada marah. Ada yang tidak beres. Ini adalah energi pembunuhan yang dihasilkan oleh pengorbanan darah, dan sekarang telah dibawa oleh awan darah. Mungkinkah mereka ingin melakukan pengorbanan darah dalam istana kekaisaran negara Batu Aku? Tatapan Peng 9 tampak seperti listrik. Langit bergemuruh dengan kebisingan. Awan darah sangat tebal. Hal ini disertai dengan suara petir, melepaskan petir hitam yang beruntun, kemunculannya sangat aneh. Dan ini mengejutkan warga biasa kota Batu. Apa yang terjadi? Beberapa orang terkejut. Awan-awan itu turun semakin rendah, sampai mereka akan menempel di tanah. Mereka mengepung pintu masuk istana kekaisaran, seolah-olah bencana akan segera turun. Negara Batu telah berani menentang surga. Hukuman surgawi akan turun. Mengikuti turunnya awan darah, ucap sebuah suara yang luar biasa terdengar yang sangat bermartabat, bergema di langit. Di jalanan, beberapa orang mulai panik. Orang awam paling ditakuti oleh fenomena yang tidak diketahui ini. Mereka semua gemetaran, menyesatkan publik dengan kebohongan. Semua orang, jangan panik. Saksikanlah bagaimana aku menebang penjahat ini. Ucap sebuah suara terdengar dari dalam kedalaman istana kekaisaran yang bergema di langit. Sementara itu, tungku perunggu terbang keluar dari istana kekaisaran.
kemudian berputar-putar dengan cahaya berapi-api dan dirilis terik kekuatan sakti, sebelum bergegas menuju awan darah. Namun, segera setelah itu tungku perunggu mendekat, awan darah mulai membakar, melepaskan lebih dingin dan cahaya terang merah. Itu seperti darah, seluruh langit seperti menjadi merah. Raja Ming terkejut, dia terus mengoperasikan tungku perunggu, yang akan menyaring awan darah. Yang mengejutkan adalah warnanya menjadi lebih indah, terbakar lebih ganas. Simbol menutupi langit dengan rapat, mengelilingi langit saat turun. Ini adalah kutukan formasi ajaib skala besar. Dia datang, ini berisi aura amat buruk yang tak ada habisnya, yang akan sulit dibubarkan, kata Peng 9. Sesungguhnya iblis. Dia benar-benar ingin menggunakan kota kekaisaran sebagai korban darah, mereka ingin mengulang tragedi wilayah banjir ini. Ucap Raja Perang dengan marah. Orang-orang yang datang menjadi sibuk semua. Mereka mengatur formasi yang bagus untuk membawa bencana pembunuhan. Para praktisi tertinggi besar secara alami tidak takut dengan ini, tetapi mereka mungkin tidak mampu melindungi semua orang di kota kekaisaran. Beberapa orang mungkin akan tenggelam dalam kabut berdarah, dan jika itu terjadi, darah pasti akan tumpah. Para praktisi tertinggi akan bergegas untuk menerobos darah ini, dan mengorbankan formasi hebat. Pada saat yang sama, mereka akan menemukan orang yang mengendalikan formasi ini untuk membunuhnya. Tidak perlu, biarkan aku saja, kata Si Hao, telapak tangannya menamparkan ke arah langit. Kemudian seekor burung vermilion muncul, cahaya berapi-api melonjak secara tak terbayangkan dan menakutkan, segera menetapkan langit terbakar dan menabrak tungku Raja Ming yang berharga. Seketika itu juga, banyak simbol kutukan yang dimangsa, dan berhamburan dengan. Sementara itu, sejumlah besar awan darah tersedot ke dalam tungku berharga, dan menjadi abu. Di luar kota, tubuh seseorang gemetar, memperlihatkan ekspresi kaget. Dia tahu bahwa formasi kutukan ini tidak bisa melakukan apapun kepada para praktisi tertinggi agung itu, tapi itu pasti bisa menghasilkan bencana berdarah, mengubah beberapa penjaga kekaisaran dan orang-orang biasa menjadi pengorbanan hidup. Dia tidak pernah berpikir bahwa, itu akan dihancurkan oleh seseorang dengan hanya sebentar saja. Apa yang terjadi? Dia bersembunyi di dalam awan dan menatap ke kota kekaisaran batu, dengan hati-hati melihat ke dalam. Dia tidak percaya bahwa, para praktisi agung yang hebat itu bisa menyingkirkannya dengan begitu cepat. Namun, tiba-tiba, dia mengungkapkan ekspresi terkejut, menyadari bahwa seseorang telah mengunci padanya. Siapa ini? Mustahil. Dia sangat terkejut. Salah satu yang datang adalah lebih kuat dari praktisi tertinggi negara batu, dan indera spiritual ini individu yang menakutkan dan sangat tajam, sudah mendeteksi dia. Menyesatkan publik dan menyerang kota kekaisaran negara batu aku, akan menerima hukumannya. Ucap sebuah suara yang bermartabat, bergema melalui kota kekaisaran. Kemudian, tangan sangat besar melayang ke arah langit. Orang ini berteriak ketakutan. Dia tahu bahwa, tidak mungkin dia bisa membela diri. Ia kemudian menyebarkan awannya, dan berbalik untuk pergi. Dia merasa bahwa orang ini terlalu menakutkan. Namun, sudah terlambat. Simbol menutupinya sangat padat, dan segera turun. Individu ini juga seorang praktisi tertinggi. Meskipun ia tidak masuk ke ranah ini untuk waktu yang lama, ia masih memiliki kekuatan yang besar. Dia pandai mengatur formasi dan menggunakan teknik aneh. Pada saat ini, dia mengeluarkan beberapa lusin spanduk formasi. Mereka menembak ke arah luar, mengatur diri mereka di udara dan mendukung dunia. Mereka akan meledakkan musuh itu dan membiarkannya melarikan diri. Apa yang mengejutkan adalah bahwa bersinar. Seperti cakar Peng, simbol-simbol menjadi sangat rumit dan misteri yang mendalam, yang rumit mengisinya. Itu dengan cepat mengelilinginya, menyebabkan semuanya meledak. Apa, ini adalah, dia terkejut. Dia ingin berteriak kata Kun Peng, tetapi dia tidak punya waktu. Ia tertangkap oleh cakar besar dan kemudian diseret ke istana kekaisaran, dan menghilang dari langit. Semua orang di kota batu tercengang, jenis kekuatan sakti apa ini? Sebuah tangan tunggal keluar dari dalam istana, dan sampai ke langit. Ini seperti sesuatu dari legenda. Seorang tokoh yang sangat kuat ditangkap dengan serangan tunggal, meninggalkan semua orang tertegun, merasa seolah-olah mulut dan lidah mereka menjadi kering. Kejahatan telah dihilangkan, semua orang tidak perlu khawatir. Ucap sebuah suara terdengar dari dalam istana kekaisaran, mengakhiri kepanikan. Semua orang tenang, dan merasa aman. Mereka merasa bahwa, dengan tokoh-tokoh kuat yang melindungi negara batu, mereka pasti akan makmur. Kamu,
Di dalam istana surgawi pusat, suara yang ditangkap gemetar. Matanya terbuka lebar, merasa sulit untuk percaya. Siapa yang aku lihat? Mustahil. Dia menggelengkan kepalanya dengan paksa untuk mencoba, dan membangunkan dirinya dari mimpi ini. Dia tidak bisa menerima hasil ini. Ini terlalu tak terbayangkan. Bagaimana bisa seseorang yang telah meninggal lebih dari setahun yang lalu, tiba-tiba muncul kembali. Si Hao duduk di atas tahta yang berharga, menghadapnya. Dengan gelombang pada lengan bajunya, individu ini dipukul sampai ia jatuh ke belakang, bertabrakan ke kursi yang ditutupi dalam simbol-simbol, dan segera batuk dan mengeluarkan darah. Si Hao benar-benar muncul lagi, hidup. Siapa orang yang mati saat itu? Akal sehat sepenuhnya menggulingkan ini. Dia menemukan kejadian ini sulit untuk diterima. Aku tidak datang kepada kalian untuk masalah, jadi kalian semua harus bersukacita, namun kamu berani datang ke negara batu aku untuk menimbulkan masalah. Ucap si Hao sambil memarahi. Dia sangat muda, tetapi penampilannya sangat bermartabat. Wajah praktisi tertinggi ini seketika menjadi pucat. Dia tahu bahwa dia akan tamat. Dengan kekuatan bertarung si Hao, yang sebelumnya telah membantai para dewa, siapa yang masih bisa menghentikannya di dunia ini sekarang? Beberapa sekte besar bekerja bersama untuk mengancam negara batu, untuk mendapatkan tungku kosong. Ini benar-benar seperti menendang pelat logam. Dan pasti tidak akan menjadi akhir yang baik bagi mereka. Bagaimana kamu bertahan? Dia merasa seolah ini terlalu konyol, seluruh tubuhnya terasa dingin, dunia ini tidak akan kesepian lagi. Sekarang si Hao kembali, badai besar pasti akan mengaduk. Kamu hanya seorang tawanan, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk bertanya? Ucap Raja Ming dengan marah. Si Hao sangat langsung. Dia mengulurkan tangan itu untuk meraihnya lagi, dan kemudian dia mencari lautan kesadarannya. Dia ingin melihat persis, sisi mana yang ingin mengambil tindakan. Kamu, dia secara alami menolak, dahinya pecah-pecah terpisah, dan meledak. Si Hao cepat menyegelnya, menghentikannya melanjutkan penghancuran diri. Apa yang agak menyesal adalah bahwa, ketika ia mencapai teknik ras individu berharga ini, dia masih tidak bisa mendapatkannya, karena ada pembatasan misterius dari ras mereka. Namun, ia masih mampu untuk mengetahui sekte besar bekerja sama. Dia berkata pada dirinya sendiri, ada lebih dari apa yang aku pikirkan. Namun, ada beberapa karma yang membuat aku puas juga, jadi aku hanya harus berurusan dengan itu sekaligus. Seketika itu juga, gelombang energi pedang tersapu. Kepala praktisi tertinggi ini jatuh ke bawah. Semangat primordialnya ingin melarikan diri, tapi itu hancur oleh energi pedang yang beruntun, dan benar-benar sekarat di sini. Raja-raja tua diperketat tinju mereka juga. Dengan kembalinya Kaisar Si Hao, selain menjadi begitu kuat, dengan dunia mendominasi disposisi seperti yang diharapkan, semuanya hanya tinggal dimulai. Seluruh dunia akan ditelan, dan auranya akan memakan gunung dan sungai. Sementara itu, di dunia luar menjadi berisik. Dan berita pun dengan cepat menyebar. Sebuah tangan besar mencapai keluar dari istana kekaisaran. Simbol berkedip-kedip, menyebarkan awan dan menangkap pembudidaya yang kuat hidup-hidup. Hal ini menciptakan kegemparan besar. Beberapa orang tahu tipe praktisi apa yang ditangkap. Mereka semua gemetar dan ngeri, merasa seolah-olah sesuatu yang tidak benar. Mereka semua mulai berkembang kecurigaan. Itu mungkin, itu karena mereka merasakan aura familiar. Mereka semua mulai curiga dalam hati, merasa bahwa itu adalah kekuatan Kunpeng. Siapa di dunia sekarang yang bisa mengembangkan teknik tersebut sampai ke tingkat ini? Mustahil, Si Hao itu telah mati. Tidak ada seorang pun di dunia ini bisa menumbuhkan teknik berharga Kunpeng untuk kesempurnaan. Ucap beberapa orang menggelengkan kepala mereka, sisihkan pikiran ini. Sebuah keributan pecah di dunia luar. Meskipun pertempuran ini pendek, itu dipicu gelombang besar, karena beberapa orang tahu bahwa, salah satu yang ditangkap adalah seorang praktisi tertinggi. Dia tertangkap dalam sekali tangkap. Angin menyapu semua arah. Seorang praktisi tertinggi meninggal di Istana Negara Batu. Ini menimbulkan sensasi besar yang membuat semua pihak takjub. Di era ini tanpa dewa dan beberapa praktisi tertinggi adalah tingkat keberadaan tertinggi. Namun pada akhirnya, individu itu diangkat keluar dari langit dalam sekali jalan. Itu terlalu mencengangkan. Siapa sebenarnya yang menyelesaikan ini? Semua orang merasa sulit untuk memikirkan, siapa yang bisa melakukan ini. Dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu,
si Hao itu telah jatuh begitu lama. Ketika mereka tiba-tiba memikirkan masa lalu, banyak orang merasa kecewa dan frustrasi. Karena gangguan ini, banyak orang tidak bisa tidak memikirkannya. Mereka semua merasa itu sangat disayangkan. Itu seperti bunga yang paling cemerlang namun menjadi layu, dan meninggalkan reruntuhan dan penyesalan. Jika si Hao masih hidup, seperti apa dia? Aku takut banyak orang akan merasa tidak nyaman, terutama sekte-sekte besar itu. Bahkan setelah kematian si Hao, orang-orang masih membicarakannya. Cerita tentang prestasinya masih diangkat, dan semuanya karena teknik Kun Peng. Ekspresi beberapa anak muda menjadi rumit. Keberadaan si Hao seperti gunung besar yang membebani pikiran mereka. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Dia sudah meninggal lebih dari setahun, tetapi hidupnya masih memiliki pengaruh yang begitu besar di dunia. Badai besar sedang terjadi di dunia luar. Banyak orang berspekulasi dan mengomentari masalah ini. Sementara itu, di dalam istana kerajaan negara batu, si Hao duduk dengan menyilangkan kakinya, muncul dengan hikmat dan bermartabat. Di sekelilingnya, 10 lorong surgawi yang besar dibuka. Mereka merilis aura abadi. Semua cahaya dihubungkan bersama-sama. Hebat, ini adalah 10 lorong surga yang agung milik Yang Mulia. Beberapa penjaga kekaisaran berteriak kaget. Semuanya bersemangat dan kaget. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat si Hao dengan kekuatan hebatnya. Bahkan Raja Perang, Peng 9, dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak bisa membantu tetapi mendesah kagum. Agar si Hao dapat mencapai hari ini, itu pasti bukan kebetulan. Dia mencapai puncak setiap bidang kultivasi tunggal, membuatnya menakutkan hingga ekstrim. Ada 10 lorong surgawi yang besar di sana, semuanya bersinar. Setiap orang lebih besar, dan lebih luas daripada jalur surgawi seorang pembudidaya biasa. Mereka terhubung seperti itu ke dalam cincin sakti yang abadi, dan tampak menakutkan sampai ekstrim. Si Hao duduk di sana, duduk dengan hikmat dan bermartabat. Di dalam 10 lorong surgawi yang besar adalah Kun Peng, Xuan Ni, Vermilion Bird, dan lainnya, melayang naik dan turun. Mengikuti dengusan darinya, semua makhluk ini bergegas keluar. Tiba-tiba, sebuah ledakan keras terdengar. Suara hebat terdengar di tempat ini. Aura mengerikan bergegas ke langit. Dia melepaskan tubuh rohaninya sendiri, membiarkan mereka berjalan keluar dari lorong-lorong surgawi. Yang Mulia, hati-hati, meskipun tubuh spiritual itu kuat, jika kamu bepergian ke daerah besar secara terpisah seperti ini, masalah mungkin terjadi. Ucap Peng 9 memperingatkan. Raja Ming mengangguk dan berkata, sekte-sekte besar itu telah berdiri tegak sejak zaman kuno sampai sekarang, jadi pasti ada alasan untuk kemuliaan mereka. Yang Mulia harus berhati-hati, mereka cukup khawatir, jika dia hanya mengirim tubuh rohaninya, maka jika pihak lain menggunakan beberapa artefak sakti dewa sejati, atau bahkan artefak ajaib kuno, maka satu tubuh roh tunggal mungkin menghadapi bahaya, dan membawa kerusakan pada energi dasar tubuh sejatinya. Si Hao mengangguk dan berkata, aku mengerti. Alasan aku mengirimkan tubuh spiritual aku terlebih dahulu adalah, untuk menemukan para praktisi tertinggi dan mencegah mereka melarikan diri. Aku tidak akan bertindak gegabah. Kalau begitu itu bagus. Ucap semua raja tua sambil mengangguk. Di dalam istana surgawi, seorang Kun Peng melihat ke segala arah. Tubuhnya menyusut menjadi ukuran 1 kaki, dan kemudian berubah menjadi seberkas cahaya sakti, sebelum melesat terbang keluar. Itu naik altar leluhur dan menuju ke Laut Utara. Si Hao menemukan dari lautan kesadaran praktisi bahwa, ada 2 kekuatan yang berpartisipasi dalam operasi terakhir dari ras lautan. Salah satunya adalah praktisi tertinggi naga api abu-abu, dan yang lainnya adalah praktisi tertinggi ras iblis laut. Kedua praktisi tertinggi ini memiliki dendam terhadap si Hao sebelumnya, terutama praktisi tertinggi naga abu-abu. Selama pertempuran kacau di Laut Utara, ia mencoba membunuh si Hao beberapa kali, tetapi pada akhirnya, salah satu tubuh spiritualnya dibunuh oleh si Hao. Tubuh Kun Peng langsung terbang menuju Laut Utara, untuk menemui mereka berdua. Kemudian, emas ungu Xuan Ni meraung. Cahaya listrik berderak tentang hal itu. Awalnya besar dan berputar dengan simbol, tetapi sekarang, menyusut, menjadi kurang dari 1 meter. Dan naik ke altar leluhur, menuju surga barat kecil. Si Hao tidak pernah berpikir bahwa, sekte ini juga akan mengambil tindakan dan berurusan dengan negara batu. Ini jelas tak termaafkan. Dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap surga barat kecil sejak awal. Saat itu,
Bahkan sebelum dia pergi ke tanah terlantar yang besar, dan membudidayakan di desa batu, dia menemui beberapa bandit berkeliaran yang terkait dengan kelompok ini. Demi menemukan harta tertinggi sebagai harta sakti, mereka membantai banyak suku di tanah terlantar yang besar. Tangan mereka berlumuran darah. Si Hao secara pribadi memusnahkan kelompok sebelumnya, dan juga membunuh roh penjaga emas, Trenggiling. Surga Barat kecil sebenarnya akan mengambil tindakan juga. Benar-benar penuh kebencian, kata Raja Perang. Untungnya, si Hao mengetahuinya terlebih dahulu, atau mereka tidak akan tahu bahwa jenis kekuatan ini juga bergabung. Mereka memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Sekte Barat. Selama tahun-tahun kuno, mereka berasal dari sumber yang sama, jadi kali ini, mereka pasti berpartisipasi karena hubungan mereka dengan Sekte Barat, kata Peng 9. Tiba-tiba, seekor burung vermilion merentangkan sayapnya, dan seluruh tubuhnya berwarna merah tak tertandingi. Dia kemudian meninggalkan altar leluhur itu dan menuju ke Sekte Barat. Kemudian, tubuh spiritual berbentuk manusia muncul, yang membawa pedang hitam yang rusak. Dan dia menuju Gunung Abadi. Akhirnya, Phoenix sejati dengan bulu-bulu cemerlang muncul. Dia mengangkat kepalanya dan melesat ke arah langit, dan meninggalkannya melalui altar menuju surga mending sekte. Beberapa tubuh spiritual besar si Hao meninggalkan satu demi satu, untuk mengunci para praktisi sekte tersebut untuk mencegah mereka melarikan diri terlebih dahulu. Jika level karakter ini akan lolos, maka mereka pasti akan membawa bencana di masa depan. Dia menetapkan tekadnya untuk berurusan dengan sekte-sekte besar ini, jadi dia secara alami tidak akan membiarkan para pelaku utama pergi. Mereka semua akan terbunuh bersih. Mata semua orang terpesona ketika mereka menyaksikan si Hao melepaskan beberapa tubuh spiritual. Kekuatan mereka adalah surga yang meluap. Mereka sekarang benar-benar akan mengambil tindakan. Yang terjadi selanjutnya pasti akan menjadi badai gila. Hari itu, beberapa sekte besar menerima buku-buku tulang yang dikirim. Mereka semua gemetar tanpa henti. Seorang praktisi tertinggi benar-benar mati. Apa yang sebenarnya terjadi? Ucapnya. Yang paling sulit bagi mereka untuk menerima adalah, bahwa negara batu mengancam mereka secara terbalik, dan menuntut agar mereka menyerahkan sekte mereka, untuk melindungi artefak yang berharga, mengatakan bahwa mereka adalah benda yang tidak menyenangkan, dan bahwa bencana darah akan terjadi jika mereka tidak melakukannya. Ini tidak bisa ditoleransi. Kata-kata ancaman mereka dikirim kembali, tanpa disentuh dan dengan lebih intimidasi. Siapa sebenarnya orang itu? Bukankah sekte surga terbaik dan surga barat kecil, masing-masing memiliki pakar tertinggi di negara batu? Minta mereka untuk menyelidiki ini secara menyeluruh. Sementara itu, di negara batu, di dalam punggung gunung, sebuah gua sementara telah didirikan. Di dalamnya duduk dua makhluk. Cahaya kabur mengelilingi mereka, membuat mereka terlihat seperti dewa. Aura yang kuat sedang dipancarkan di sekitar mereka. Salah satu dari mereka memiliki tubuh yang putih bersih seperti batu giok. Meskipun dia manusia, hidungnya sangat panjang, dan dia memiliki sepasang gigi yang bersinar. Ini adalah praktisi dari surga barat kecil, gajah naga giok putih. Makhluk ini adalah binatang yang baik dari sekte ini. Orang lain memiliki rambut putih, tetapi penampilan muda, manusia. Dia saat ini bernapas masuk dan keluar, dan saat melakukannya, energi drakonik masuk dan keluar dari mulut dan hidungnya. Ini jelas merupakan praktisi yang tangguh. Jika si Hao melihat orang ini, dia pasti akan mengenalinya. Saat itu, ketika dia bertarung melawan batu besar di alam dewa ruang kosong, orang ini telah mengambil tindakan dengan nenek si Hua untuk membunuhnya. Itu tepatnya praktisi tertinggi dari sekte surga terbaik. Saat itu, individu ini menggunakan kekuatan kutukan, jenis kekuatan yang sangat aneh, hampir mempengaruhi Dao Si Hao. Pergi, mari kita melihat jenis dewa apa yang muncul di klan batu. Mereka berhenti bernafas panjang dan berdiri, bergegas ke arah kota kekaisaran negara batu. Masih ada jarak tertentu dari kota kekaisaran negara batu, tapi keduanya berhenti bergerak. Tetua sekte surga terbaik tertawa dingin dan berkata, kami tidak akan mengambil risiko dan hanya akan tinggal di luar. Lihat bagaimana aku mengajari mereka pelajaran berdarah. Dia dengan tegas menggunakan kekuatan kutukan, untuk membunuh beberapa orang penting di negara batu, dan melemparkan ibu kota kekaisaran ke dalam kekacauan. Mustahil untuk dijaga. Sudut mulutnya menyeringai, memperlihatkan gigi-gigi putih salju, yang tampak kejam dan tanpa ampun. Apakah kalian baru saja datang? Ucap suara dingin terdengar.
Pada saat itu, tubuh kedua praktisi tertinggi menjadi kaku. Mereka berdua ngeri. Suara itu terlalu jelas, seolah-olah itu terdengar tepat di telinga mereka. Mereka masih cukup jauh dari ibu kota negara batu, tetapi mereka ditemukan begitu cepat. Ini terlalu mengerikan. Seketika itu juga, garis cahaya menyapu dari kota kekaisaran negara batu. Mereka tidak punya cara untuk menghindarinya. Itu adalah mata yang bisa menembus segalanya. Tepatnya si Hao yang mengendalikan mata ganda itu. Setelah aku membunuh keduanya, aku bisa pergi dan menghukum sekte-sekte itu. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia berjalan keluar dari istana kekaisaran, langkah demi langkah di kehampaan, kemudian tiba tinggi di atas langit. Dia membunuh seorang praktisi tertinggi, jadi dia secara alami tahu, siapa yang mencoba berurusan dengan klan batu. Dia tahu bahwa masih ada dua praktisi tertinggi, di dalam perbatasan negara dan telah menunggu beberapa saat. Suara ini sangat jernih, bergema melintasi langit negara batu dan mengejutkan banyak pembudidaya. Siapa orang itu? Semua orang melihat sosok kabur yang terbungkus rapat dengan kabut, sosok yang tampak cukup muda muncul tinggi di langit. Segera setelah itu, para praktisi tertinggi sekte surga terbaik, dan surga barat kecil ngeri. Mereka melihat penampilan sejati si Hao. Mereka tidak bisa membantu tetapi berteriak dengan keras, merasa seolah-olah mereka melihat hantu. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu masih hidup. Mereka semua merasa rambut halus mereka berdiri tegak. Begitu mereka melihat penampilan sejati si Hao, keringat dingin mengalir turun dari kepala hingga ke kaki. Ini terlalu mengejutkan, orang ini jelas sudah mati. Semua orang di dunia tahu tentang itu, jadi bagaimana mungkin dia masih hidup? Mereka tidak berpikir untuk tinggal sebentar, berbalik dan pergi. Si Hao itu muncul kembali, membuat mereka benar-benar terguncang. Mereka tidak memiliki niat untuk bertarung dalam pertempuran yang menentukan. Satu-satunya harapan mereka adalah melarikan diri sejauh mungkin. Namun, kecepatan si Hao sangatlah cepat. Sayap Kunpeng muncul, dan surgawi meluap sakti menyapu keluar. Dia memiliki kecepatan ekstrim, memotong rute pelarian mereka secara instan. Sementara itu, Raja Perang, Raja Ming, dan Raja Peng muncul juga, membawa penjaga kekaisaran mereka. Mereka muncul tinggi di langit dan memancarkan kekuatan, dan tekanan yang luar biasa. Siapa itu? Banyak orang dari kota batu negara menatap sosok si Hao, merasa sangat bingung. Kabut yang cerah mengelilingi tempat itu, membuatnya agak tidak jelas. Namun, mereka merasa sedikit deja vu. Dua praktisi agung-agung berteriak keras, ingin membebaskan diri dari tempat ini. Sayap si Hao bergerak, dan kemudian dengan suara keras, energi yin dan yang berputar bersama, menyapu seperti laut. Mereka segera terguncang ke titik di mana darah keluar dari mulut mereka. Pertempuran segera pecah. Itu sangat ganas dan mendominasi, juga mengguncang surga dan bumi. Mereka baru saja bertukar serangan, namun pakar tertinggi surga barat kecil sudah berteriak dengan sedih. Sepasang gigi gading putih berkilau putus, mendarat di tangan si Hao. Dia melemparkan mereka ke Raja Ming dan yang lainnya. Kamu, bagaimana mungkin kamu masih berada di dunia ini? Ucap gajah naga giok putih tidak mau menerima ini. Kaisar Batu, kamu, bagaimana tepatnya kamu bisa bertahan hidup? Jantung praktisi tertinggi sekte surga terbaik berdebar. Dia benar-benar tidak bisa mengerti, mengapa orang yang mati ini bisa muncul lagi. Ketika kata-kata ini diucapkan, kota kekaisaran negara batu terguncang. Berita ini terlalu mengejutkan, itu terlalu sulit untuk dipercaya. Kamu ingin melakukan kutukan, kamu sendirian tidak cukup, ucap si Hao berkata dengan dingin. Dia mengangkat tangannya, mengirimkan cahaya listrik seperti lautan. Kemudian menyapu ke segala arah. Dan semua kekuatan kutukan pun dihapuskan. Sontak saja, pakar tertinggi sekte surga terbaik berteriak sedih. Setengah dari tubuhnya hangus hitam. Pertempuran ini tanpa ketegangan. Gajah naga giok putih terbunuh terlebih dahulu, dan kemudian kepala praktisi tertinggi sekte surga terbaik jatuh. Darah mengalir deras. Kehidupan kedua praktisi tertinggi ini pun segera berakhir. Apakah ini benar? Kota pedesaan negara batu meledak dengan keributan, si Hao itu muncul kembali. Ini mengejutkan semua orang. Ini seperti sesuatu dari legenda. Itu terlalu mencengangkan. Berita menyebar, meninggalkan semua negara batu terguncang. Dengan cepat menyebar keluar. Hari itu juga, berita menyebar ke setiap daerah. Beberapa sekte besar diserang,
penghasutnya adalah Xuan Ni, Vermilion Bird, True Phoenix, dan lainnya. Berita bahkan datang dari lautan bahwa, seorang Kun Peng turun, dan memburu seorang pakar tertinggi naga api abu-abu. Dunia menjadi gempar. Apa yang sedang terjadi? Aku tahu apa yang terjadi, mungkin si Hao itu benar-benar hidup kembali. Xuan Ni, Vermilion Bird, dan Kun Peng adalah semua tubuh rohaninya. Seseorang tiba-tiba mengerti dengan kilat, dan gemetar tak terkendali. Apa yang terjadi dengan True Phoenix? Aku tidak pernah mendengar dia mengolah teknik yang berharga ini. Ini membuktikan sesuatu yang lain. Saat itu, desas-desus mengatakan bahwa, ia menangkap peri Yue Chan, dan sekarang, tampaknya itu benar. Dia mendapatkan teknik berharga yang rusak ini darinya. Hari itu, seluruh dunia terguncang. Semua orang merasa ini agak sulit dipercaya, tetapi mereka tidak bisa membantu tetapi mengembangkan keraguan. Mungkinkah si Hao benar-benar hidup kembali? Ini terlalu mengejutkan. Seluruh dunia tercengang. Seorang pemuda makhluk tertinggi yang telah menghilang selama lebih dari setahun, tapi sekarang telah muncul kembali. Tidak ada yang lebih konyol atau mengejutkan daripada ini. Apakah itu benar-benar si Hao? Apa yang terjadi? Dia benar-benar mampu bertahan dan muncul kembali. Ini gila. Hanya dalam sehari, dia pindah dengan beberapa tubuh spiritual dan menekan beberapa sekte besar. Seberapa mendominasi ini benar-benar seperti berdaulat turun. Satu orang bisa berurusan dengan beberapa sekte besar, memilih untuk mengambil tindakan semua dalam satu hari. Semua orang berspekulasi tentang apa yang bisa terjadi. Diskusi pecah di mana-mana, dengan keributan terjadi di setiap bidang. Sementara itu, tubuh sejati si Hao sudah berjalan, menuju sekte-sekte ini untuk menyerang mereka, dari setiap masing-masing sekte, dan menunjukkan kepada mereka kekuatannya. Dan, adegan ini pun, mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terima kasih kepada semua subscriber Akur Channel, yang sudah menyimak sampai dengan akhir ceritanya. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan kebahagiaan, serta ketabahan, juga diberikan selalu rezeki yang berlimpah, untuk bekal dunia dan akhirat. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys. Terima kasih.